Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Hakim boleh saja memutuskan kita bercerai. Tapi saya akan tetap menjadi bayangan masa lalu kamu. Sekarang aku baru sadar, San. Menentang orang tua berakibat buruk pada kita. Ini balasan yang harus kita terima. Karena menikah tanpa restu papa. Ibu pikir hanya ada satu jalan yang bisa kamu lakukan, Fit. Berdamai dengan Suci. Bicara baik-baik untuk hak asuh anak kalian. Memang dengan jalan itu, kamu tidak memiliki dia sepenuhnya. Tapi setidaknya, kamu punya waktu untuk tinggal bersama anak kamu. Tolong kamu jangan tambah penderitaan saya dengan pisahkan dia dari saya, Ci. Saya ingin melihat dia. Saya ingin memeluk dan mencium dia, Ci. Maaf, Mas. Saya belum siap untuk mempertemukan kamu dengan anak kita. Flora, kamu tinggal bersama papa atau mama itu sama saja. Kami berdua selalu menyayangi kamu. Begitu juga sama adik kamu. Beda, Ma. Flora cuma dapat kasih sayang dari papa. Sementara adek akan terus dekat dengan mama. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu, San? Kemarin itu aku lagi bingung. Kebingungan kamu udah menjelaskan semuanya, Her. Kamu akan rela meninggalkan perkebunan itu, kan? Kamu apa-apaan sih? Ya Allah, berdarah. Flora. Mbak, Mas Ali. Mbak. Mbak, Mas Ali tolong, Mbak. Ada apa sih? Mbak, tolong, Mbak. Flora menjatuhkan adiknya. Masya Allah. Mbak, tolong ambilin kotak P3K cepat, Mbak. Iya. Mama seharusnya selalu menjaga kamu. Nggak ada satu orang pun yang bisa mencelakai kamu seperti ini. Sekalipun itu kakak Flora. Maafin Flora. Flora menyesal. Flora, kamu lihat apa yang kamu perbuat pada adik kamu. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Kamu kan sudah besar. Seharusnya kamu yang menjaga dan melindungi dia, bukan mencelakainya. Mulai sekarang, Mama gak akan izinin kamu memegang adik kamu lagi. Suci, Mbak jangan membela anak yang bandel ini. udahlah, Ci. Ma, Flora kan sudah minta maaf. Kenapa Mama masih marah sama Flora? Mama jahat sama Flora. Mama marahin Flora. Mama lebih sayang sama Ade daripada Flora.
Ada apa, Ci? Lo tanya sendiri apa yang dilakukan sama anak lo. Anak lo? Flora juga anak lo, Ci. Apa sekarang lu udah mulai sisihin dia demi anaknya David? Gua nggak terima, Ci. Sekali aja lu kasarin dia. Dri, dengar gue dulu. Tadi Flora menjatuhkan adiknya sampai kepalanya terluka. Gue sadar, memang gue salah. Karena sudah terlalu keras pada Flora. Tapi tadi gue panik dan gue lepas kendali, Dri. Seharusnya lu mikir dong, Ci. Kalau perlakuan lu itu bisa ganggu mentalnya Flora. Dan sekarang lu udah lakuin itu, Ci. Gue yakin, suatu saat itu akan terulang kembali. Karena sekarang lu udah berani memulainya. Tapi Dri, Pa, Flora ingin pulang. Iya, sayang. Ayo kita pulang. Flora. Ci. Ci. Ci, nangisnya kok nggak berhenti-berhenti sih? Kita harus bawa dia ke rumah sakit, Ci. Iya, iya, Mbak. Ada apa ini? Ada apa, Ci? Apa yang terjadi dengan anak kita, Ci? Kenapa sampai berdarah, Mbak? Hah? Ayo katakan, Ci. Tadi Flora menjatuhkan dia, Fit. Flora menjatuhkan anak saya, Mbak. Bukan, Mas. Bukan Flora. Tapi saya yang sudah ceroboh, Mas, menjatuhkan anak kita. Kebetulan tadi juga ada Flora. Iya kan, Mbak? Bohong. Saya tahu kamu bohong, Ci. Kamu ingin melindungi anak kamu itu, kan? Siapapun yang melakukannya, tetap akan membahayakan anak kita, Ci. Saya nggak bisa biarkan dia tinggal bersama kalian di sini. Tindakan ceroboh kamu bisa membahayakan dia, Ci. Tapi, Mas, Udah. Yang penting anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Cepet kalian pergi. Cepat. Untuk mencintaiku. Bu. Ini biar saya bantu bawa sayurannya, Bu. Nggak usah nih, nggak apa-apa. Ibu kuat nih, ibu kuat. Bu, tapi ini terlalu berat, Bu. Nggak Ibu usah udah nih. tua. Nggak Bu. apa-apa nih, ibu kuat. Hati-hati ya, Bu. Iya, makasih, Nek. Untung anak kita nggak apa-apa. Sekali lagi kamu melakukan kesalahan, kamu harus merelakan memberikan hak asuh anak kita pada saya, Ci. Kelalaian kamu bisa saya jadikan senjata di depan hakim, Ci. Apa-apaan ini, Van? Perkebunan kita tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti ini. Apalagi pada pekerja yang masih punya hutang sama kita. Saya nggak mau tanda tangan. Ini istri kamu yang minta, Her. Susan? Iya. Tadi dia menemui saya. Dia pikir Ibu Nani sudah terlalu tua untuk terus diperkerjakan. Susan minta dia diistirahatkan dan diberi pesangon tanpa harus membayar utang-utang di perkebunan ini.
sebentar lagi kursi itu jadi milik saya. Susan. Apa-apaan sih kamu? Tolong jangan campuri urusan pekerjaan aku. Perkebunan kita ini lagi kacau saat ditinggal papa. Banyak yang aku harus benahi dari awal, San. Kebaikan kamu pada ibu tadi akan menambah beban pada perkebunan. Sekarang kamu pulang aja. Apalagi keadaan kamu sekarang belum pulih. Nanti aku akan suruh Odang untuk antarkan kamu pulang. Her, coba kamu bayangkan kalau wanita itu adalah ibu kamu. Wanita seusia dia, itu sudah tidak pantas kamu pekerjakan. Seharusnya dia sudah tinggal di rumah dan terlepas dari beban hidupnya. Kamu ingat kan, Her? Dulu juga kita pernah mengalami kesulitan yang sama seperti dia. Dan kita harus bekerja keras tanpa mengenal waktu dan lelah demi menutupi semua utang kita pada orang lain. Sekarang saatnya kamu di atas. Tolong jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menolong orang lain, Her. Setetes kebaikan kamu, itu merupakan kebahagiaan bagi mereka. Rasa syukur dan doa dari orang kecil seperti mereka, itu sangat berharga untuk kita. Coba kamu lihat kebahagiaan mereka. Jangan ngomong gitu dong. Kamu kan sudah besar dan kamu gak boleh manja. Kamu gak boleh terus-terusan minta perhatian dari mama. Kamu lihat apa yang kamu perbuat pada adik. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Ma, maafin Flora. Flora tahu Flora yang salah. Flora hanya ingin Mama tidak membeda-bedakan Flora dengan adik. Flora kan butuh kasih sayang Mama juga. Flora nggak benci sama Mama kok. Malah Flora kangen banget sama Mama. Sayang, kamu kangen sama Mama ya? Iya, Pa. Flora kangen banget sama Mama. Flora ingin ketemu Mama. Dan Flora harus minta maaf sama Mama. Sayang, Papa ngerti banget. Kamu pengen terus tetap sama Mama. Tapi nggak dalam waktu dekat ini ya. Emangnya kenapa, Pa? Biar Mama kamu belajar. Jangan seenaknya marah sama kamu. Kita kasih waktu supaya Mama sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Udah dong, kamu jangan nangis lagi, ya. Sekarang kita ambil air wudhu, terus kita sholat. Yuk. Flora udah sholat, Pa. Pinter anak Papa. Papa sholat dulu ya. Untuk mencintaiku. Kamu lihat apa yang kamu perbuat pada adik kamu. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Kamu kan sudah besar. Seharusnya kamu yang menjaga dan melindungi dia, bukan mencelakainya. Mulai sekarang, Mama
Mama gak akan izinin kamu memegang adik kamu lagi. Jujur aja, Ma. Mama nggak boleh malu sama Papa. Mama mau menikah lagi kan dengan Papa? Halo? Halo Andri, tolong kasih teleponnya ke Flora. Gue pengen banget bicara sama dia. Ci, kalau lu cuma minta maaf sama Flora, tapi sikap lu tetap membedakan dia dengan anaknya David, percuma, Ci. Lu cuma hanya nyakitin hatinya dia. Lu kok ngomong kayak gitu? Bukan maksud gue untuk membeda-bedakan mereka. Dan gue juga gak setega itu, Andri. Makanya gue buru-buru telepon. Karena gue kangen banget sama Flora. Dan gue mau jelasin semuanya. Flora lagi nggak mau ngomong sama lo. Andri, tolong bujuk dia supaya mau bicara sama gue. Atau besok lo antar ke sini untuk ketemu sama gue. Gue harus ketemu sama dia, Andri. Nanti gue putusin gimana baiknya. Sekarang gue mau sholat dulu. Halo? Halo, Andri? Andri? Halo, Mama. Flora, akhirnya kamu mau bicara sama Mama. Mama kangen banget sama kamu, sayang. Maafkan Mama ya, Flora. Iya, Ma. Flora juga minta maaf ya. Flora kangen banget sama Mama. Flora ingin ketemu Mama. Flora janji besok setelah pulang sekolah, Flora akan ke sana. Flora akan menjadi anak yang baik dan gak akan bikin Mama kesal lagi. Iya, sayang. Terima kasih ya. Besok, kalau kamu datang ke sini, Mama akan buatkan makanan yang enak buat kamu, ya. Mama tunggu Flora ya. Dah, Mama. Alhamdulillah ya Allah. Sayang, kamu baik-baik di sekolah ya. Papa berangkat dulu. Nanti pulangnya Papa jemput lagi. Hari ini kita nggak ke rumah Mbak Sari, ya? Iya, Pa. Kamu baik-baik ya. Dah, Papa. Aku harus ketemu Mama. Kemana, Dek? Saya mau ke rumah Mama saya. Alamatnya di mana, Dek? Di Jalan Nusa Indah. Ayo, Dek. Seluruhnya 61 orang, Her. Dan sekarang mereka masih menunggu di luar. Tapi, Van, mana mungkin kita rumahkan orang sebanyak ini dan diberi pesangon? Mungkin mereka pikir Bu Nani bisa, kenapa mereka enggak? Kita akan menghadapi situasi sulit, Her. Saya nggak mengira, Van. Akan terjadi seperti ini. Maaf. Menurut saya, kamu terlalu percaya dan menurut pada istri kamu.
nanti Flora akan kembali ke sekolah. Tapi Mama sama Adek lagi pergi sama Om David. Papa mamanya Om David mau pulang ke Bandung. Mereka mau ngeliat cucunya dulu. Untuk mencintaiku. Sampai bel istirahat berbunyi, baru kamu boleh tinggalkan tempat ini. Itu kakinya yang bener dong. Flora tuh. Kerjain yuk. Yuk, yuk. Ayo, yuk. Halo Flora, apa kabar? Teman-teman, aku baru tahu ternyata burung bango juga suka nangkring di sekolah. Lihat aja gayanya. Mirip banget kan sama burung bango lagi berjemur. Tuh sih, bukan burung bango. Jackie Chan abis kecebur got kali. Nita, kenapa sih kamu gangguin aku terus? Habis enak sih Flora. Apalagi gangguin orang yang lagi kena hukuman. Jadi kamu nggak bisa balas aku kan? Iya, kamu bisa balas aku. Kakinya tuh. Sekarang memang aku nggak bisa balas kamu. Tapi lihat aja nanti. Jadi kamu mau nantang aku, Flora. Ayo, siapa takut? Kapan kamu mau nantang aku? Aku layanin deh, Flora. Hah? Kapan? Ya gak jatuh. Kasihan deh lo. Yuk. Aku harus balas dendam sama Nita. Jadi Flora tuh yang dihukum gitu. Panas kali ya dihukum. Iya. Itu yang pertama. Belum tahu gitu nih sama kita. Iya. Nita, emang aku takut sama kamu? Kenapa kamu jahat banget sih? Ci, kapan kamu bisa kasih keputusan untuk membagi hari anak kita? Saya hanya ingin memberi kabar kepada kedua orang tua saya. Jadi, saat mereka datang ke Jakarta, mereka sudah pasti bisa menemui cucunya. Mas, saya sudah bilang. Sekarang bukan saatnya untuk meributkan masalah pengasuhan anak kita. Dia kan masih bayi. Lagi pula, mana mungkin dia tinggal selama 3 hari bersama kamu tanpa adanya saya. Kamu akan tetap dampingi dia. Saat bayi kita bersama saya, kamu pun bersama saya, Ci. Saya kira cara seperti ini cukup adil. Jadi kamu dan saya tidak saling dirugikan. Kamu tahu, Mas, kita sudah bukan murim lagi. Jadi mana mungkin saya tinggal bersama kamu? Saat proses perceraian kita, kamu tinggal bersama Andri. Apa kamu nggak pernah berpikir, Ci? Kamu dan dia bukan murim lagi, kan?
Saya hanya minta kamu bertindak adil, Ci. Baiklah, Mas. Kapanpun kamu bisa datang ke sini. Tapi jangan harap saya akan tinggal bersama kamu. Ci, tadi pagi Flora kesini. Flora? Iya, katanya kalian janjian ketemu pagi ini. Waktu tahu kamu perginya sama David, kayaknya dia kecewa sekali, Ci. Sekarang dia di mana, Mbak? Dia bilang dia balik lagi ke sekolah. Pak Andri, sebelumnya saya minta maaf karena mendadak mengundang Bapak datang ke sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai Flora. Ada apa dengan anak saya, Bu? Hari ini, Flora melakukan beberapa kesalahan. Pertama, kami menghukum dia karena terlambat masuk ke sekolah 2 jam. Kedua, dia berselisih dan menumpahkan makanan di kepala temannya. Sebagai kepala sekolah, saya mempunyai kewajiban untuk memberitahukan hal ini kepada Bapak, dengan harapan agar ini tidak terulang kembali. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Flora, kepala sekolah sudah menceritakan semua tentang kenakalan kamu. Sekarang, kamu jelaskan ke Papa, kenapa hal itu bisa sampai terjadi. Nita dan teman-temannya jahat, Pak. Mereka ngajakin Flora berantem. Waktu Flora dihukum, Nita dorong Flora. Makanya Flora tumpahin makanan ke kepala Nita. Kalau Papa lihat, pasti Papa nggak akan salahin Flora. Terus kenapa kamu terlambat? Bukannya tadi pagi Papa antar kamu sampai depan sekolah. Kamu kemana dulu, Flora? Maafin Flora, Pak. Flora pergi ke rumah Tante Sari. Flora dan Mama janjian, Pak. Soalnya Mama juga kangen sama Flora. Mama ingin ketemu Flora. Makanya Mama minta Flora untuk ke sana. Untuk mencintaiku. Aku nggak percaya, Her. Ternyata mereka sanggup melakukan itu. Hanya karena kebijakan yang kita berikan pada Bu Nani. Perkebunan kita keluarkan uang 125 juta. Apa kau masih nggak percaya juga? Sebagian besar pekerja kita usianya di atas 50 tahun, San. Kalau semua menuntut untuk dirumahkan, kita bukan hanya kehilangan pekerja, tapi produksi perkebunan kita pun akan menurun, San. Malah uang yang tersisa pun akan terkuras untuk membayar pesangon mereka.
Jadi kamu salahkan aku. Nggak ada gunanya aku menyalahkan kamu, San. Semua ini sudah terjadi. Hanya aku minta kamu sebagai istri mau mendampingi aku untuk hadapi cobaan ini. Pasti, Her. Aku akan selalu ada untuk kamu. Jangan sekali-sekali lu bujuk Flora untuk ketemu sama lu tanpa seizin gue, Ci. Selama lu setengah hati perlakuin dia, selama itu juga lu gak akan pernah ketemu sama dia. Apa salahnya gue ketemu sama anak gue sendiri, Ndri? Apa hanya karena kesalahan gue yang kemarin, terus lu mau ngejauhin gue dari Flora? Gue gak pernah niat ngejauhin lu dari Flora. Tujuan gue cuma satu hal, ngingetin lu betapa berharganya Flora. Jauh dari Flora, pasti nyakitin lu, Ci. Dan kalau lu sadar akan hal itu, lu gak akan menomorduakan dia, Ci. Lu gak akan menyanyiakan dia. Dia butuh kasih sayang lu, Ci. Jangan lu buat dia merasa iri dan kecil hati karena lu sisihin dia dari anaknya David. Tapi bagaimana cara gue tunjukin kasih sayang gue pada Flora, sementara lu mau jauhin gue dari dia? Saat omongan lu sejalan dengan hati lu, gue akan bawa Flora untuk lu. Mbak Sari! Mbak! Mbak Sari! Ada apa, Ci? Mbak, saya titip anak saya ya. Kamu mau kemana? Saya mau jemput Flora ke sekolah. Bukannya kamu udah dilarang Andri untuk ketemu sama Flora? Nggak ada satu orang pun yang bisa melarang saya untuk bertemu dengan Flora. Saya pergi dulu ya, Mbak. Mana tuh si kunyuk? Aku harus balas dendam. Balas dendam sih boleh aja, tapi jangan sampai kelihatan kayak gitu dong. Bagaimanapun kan Flora masih teman kita. Jangan so tau deh. Lagian aku nggak maksa kalian. Mau ikut aku boleh, nggak mau ikut aku juga boleh. Tapi ingat, kalian akan bermusuhan sama aku. Oke deh, Nit, gue ikut lo aja. Oke deh, aku setuju. Samperin yuk. Flora, Ada mamanya lagi. maafin Mama ya. Mama tahu kamu kecewa karena nggak bisa temuin Mama. Tapi sayang, Mama nggak bermaksud untuk ingkar janji. Tadi mendadak keluarga Om David datang untuk menemui adik kamu. Dan setahu Mama, kamu kan ingin ke sana setelah pulang sekolah kan? Iya, Mah. Flora ingin cepet-cepet ketemu Mama. Makanya Flora nggak ikut pelajaran pertama. Mama tahu kamu kangen. Mama juga kangen banget sama kamu. Makanya Mama jemput kamu di sini. Untuk menebus kesalahan Mama, bagaimana kalau nanti kita jalan-jalan, ya? Iya, Mah. Mama akan membawa adik kamu supaya kita bisa terus bersama-sama. Tapi, Mah, Papa akan jemput Flora di sini. Kalau Papa tahu, nanti Papa pasti akan marah dengan Flora dan Mama. Biar nanti Mama yang bicara sama Papa. Gimana, Nit? Tenang aja, aku punya rencana. Mah, coba setiap hari kita bisa jalan-jalan seperti ini. Apalagi kalau ada Papa. Flora senang banget. Flora ingin seperti teman-teman Flora yang pergi bertamasya bareng keluarganya. Iya sayang. Mama juga sangat merindukan saat-saat seperti itu. Mama ingin sekali membawa kamu ke tempat-tempat yang kamu suka. Tapi mungkin belum saatnya. Karena ada adik bayi dan kita harus mengumpulkan uangnya. Kenapa harus ngumpulin uang, Mah? Jalan-jalan di taman seperti ini aja, Flora udah senang banget. Apalagi kalau ada Papa. Iya sayang. Mungkin nanti kita ajak Papa ya. Tapi sekarang kamu senang kan? Karena kan di sini ada adik bayi dan juga ada Mama.
ada tukang es krim. Kamu mau nggak? Emangnya Mama punya uang? Sayang, kalau hanya untuk beli es krim, Mama ada kok. Kamu tunggu di sini ya, jagain adik. Iya, Mah. Sekolah kamu boleh lari, sekarang enggak. Ayo, Sin. Adik. Adik, cepat. Adik, aku mau ditabrak. Awas, anak saya. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Hei, gimana sih? Bisa nggak sih jaga anak? Maaf, Pak, maaf. Cepet-cepet pinggirin. Maaf, Pak, maaf. Jaga anak begitu. Mah, Anda nggak apa-apa kan? Flora, kamu kemana aja sih? Seharusnya kamu menjaga adik. Ini bukan Flora yang salah. Teman-teman Flora jatuhin Flora. Kalau Mama nggak percaya, tanya saja sama mereka di sana. Mana mereka, mana? Itu. Mana Flora? Di mana mereka? Benar, Ma. Tadi mereka ada di sana. Flora, udah nggak ada alasan lagi. Ini semua pasti kamu yang lakuin kan? Iya kan? Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri.